Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Natal. Allah menjadi manusia. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Apakah sebenarnya Natal itu? Natal adalah hari kelahiran Kristus. Siapakah Kristus? Dia adalah Allah. Allah kok dilahirkan? Tidak, yang dilahirkan adalah Ia yang menjelma menjadi manusia. Jadi Natal adalah peristiwa di mana Allah menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia. Itulah yang dikatakan kitab suci. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. 1 Timotius 3 ayat 16. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Allah mau atau harus menjadi manusia di dalam Natal? Kitab suci berkata bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Allah itu Allah yang adil, sehingga Ia tidak akan membebaskan orang berdosa dari hukuman. Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dosa mengikat manusia sehingga manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Karena Allah itu adil, maka semua manusia harus dihukum, dan hukuman Allah bagi dosa manusia adalah kebinasaan kekal dalam neraka. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi, kita semua yang berdosa seharusnya masuk ke dalam neraka ini, tanpa terkecuali. Tidak peduli apapun yang kita lakukan, berapa banyak pun perbuatan baik kita. Dosa tetap dosa yang harus dihukum oleh Allah yang Maha Adil dan Maha Suci. Tetapi Allah bukan hanya Allah yang adil dan suci, Dia juga Allah yang kasih. Karena Dia kasih, maka Dia tidak mau manusia mengalami penderitaan seperti ini selama-lamanya di neraka. Karena kasih-Nya, Ia mau membebaskan manusia dari hukuman dosa. Tetapi kalau manusia dibebaskan dari hukuman begitu saja, berarti Allah menjadi Allah yang tidak adil lagi, karena tidak menghukum manusia berdosa, dan manusia tidak akan pernah bertobat dari dosa. Karena itu, bagaimana supaya Allah tetap adil dan kasih? Bagaimana supaya Allah tetap menghukum dosa dan pada saat yang sama manusia dibebaskan dari hukuman dosa? Jalan keluarnya adalah, harus ada seorang pengganti yang siap menggantikan posisi manusia, untuk menerima hukuman Allah, supaya Allah tetap menghukum, dan manusia tidak jadi dihukum. Pengganti itu haruslah memenuhi dua persyaratan. Pertama, ia harus manusia, karena manusialah yang berbuat dosa. Bukan binatang, bukan juga malaikat yang berbuat dosa melainkan manusia. Kedua, maka, ia harus tidak berdosa. Jika ia mempunyai dosa satu saja, ia tidak layak menjadi pengganti. Ia sama seperti semua manusia lainnya yang membutuhkan pengganti. Lalu, di manakah mendapatkan seseorang yang memenuhi dua persyaratan ini? Ketika kita cari di dunia ini ada banyak manusia tetapi semuanya berdosa. Berarti syarat pertama dipenuhi tetapi syarat kedua tidak dipenuhi. Kalau begitu coba dicari di surga. Ada Allah di sana yang tidak berdosa, tetapi Ia bukan manusia. Berarti syarat kedua dipenuhi tetapi syarat pertama tidak dipenuhi. Jadi bagaimana? Karena semua manusia berdosa. Allah tidak berdosa tetapi Ia bukan manusia. Satu-satunya cara adalah Allah harus menjadi manusia. Karena Dia adalah Allah maka Dia tidak berdosa. Dan karena Dia menjadi manusia maka sekarang ada manusia yang tak berdosa. Itulah manusia Yesus Kristus, manusia yang tidak berdosa.
Ia datang ke dalam dunia untuk menjadi pengganti bagi kita dalam menerima semua murka atau hukuman Allah atas dosa sehingga kita yang berdosa tidak jadi masuk neraka. Inilah alasan mengapa Allah menjadi manusia. Inilah tujuan Yesus datang ke dalam dunia supaya ia menjadi pengganti manusia berdosa dalam menerima hukuman Allah. Dan karena itu maka ia menjadi juru selamat dunia. Itulah sebabnya pada Natal yang pertama, gembala-gembala menerima berita sebagaimana dicatat dalam Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud." Demikian juga kata-kata yang disampaikan malaikat kepada Yusuf. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Yesus pada akhirnya menerima seluruh murka Allah atas dosa umat manusia dengan kesengsaraan dan kematiannya di atas kayu salib. Yesus menjadi penyelamat dan penebus dosa manusia. Sekarang yang dituntut dari setiap orang adalah iman dan kepercayaan kepada Dia. Barang siapa percaya kepada Yesus, Yesus menjadi juru selamatnya dan seluruh dosanya sudah dipikulnya. Dan karena itu maka setiap orang berdosa yang telah bertobat dengan sungguh-sungguh dan kembali kepada Allah, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan masuk ke dalam neraka melainkan akan menikmati hidup kekal di surga. Tetapi barang siapa yang tidak mau percaya atau menolak Dia, ia tidak menjadi juru selamat atas mereka. Ia tidak membayar dosa-dosa mereka. Merekalah yang harus membayar setiap dosanya sendiri sehingga pada akhirnya mereka akan dilemparkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudahkah saudara percaya kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh atau sekedar ikut-ikutan? Sudahkah saudara mempunyai Sang Juru Selamat itu di dalam hatimu? Jika belum, Natal sama sekali tidak mempunyai arti bagimu. Jangan lewatkan Natal tahun ini, tanpa Kristus menjadi Juru Selamatmu. Buka pintu hati kita, terima Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti ajarannya. Jangan lagi menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan lagi kembali hidup dalam dosa. Maka hidup yang kekal atau mahkota kehidupan akan diberikan kepada kita. Amin.